Tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Kita berdoa. Bapa di surga, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pesan Tuhan dalam peringatan Jumat Agung ini, kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami, menyatakan isi hati Tuhan, menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Urapi setiap kami, biarlah Allah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 dan 36. Yohanes pasal 1 ayat 29 dan 36 dengan tema Lihatlah Anak Domba Allah. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ayat 36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, Lihatlah Anak Domba Allah. Saat ini hampir seluruh mata dan perhatian umat manusia tertuju kepada wabah virus corona yang sudah menjadi pandemi di seluruh dunia. Setiap hari semua orang sibuk membicarakan soal virus corona ini. Sampai-sampai perhatian terhadap hari besar umat Kristiani, yaitu Jumat Agung dan Paskah, terasa kurang sekali. Apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar. Maka ibadah-ibadah yang biasanya kita lakukan secara komunal untuk sementara tidak dapat dilakukan lagi. Namun sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menyediakan waktu sejenak dan mengarahkan perhatian kita pada seruan Yohanes Pembaptis yang berkata, Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di tengah hiruk-pikuk pergumulan hidup manusia, khususnya menghadapi wabah virus corona dan semua dampak yang ditimbulkannya, Yohanes mengajak kita mengarahkan pandangan kita untuk melihat. Lihatlah, behold, pay attention, berilah perhatian, lihatlah dengan sungguh-sungguh. Jangan melewati hal yang penting. Apa itu? Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. 2 kali Yohanes Pembaptis menyerukan hal yang sama yang ditujukan kepada Yesus. Lihatlah Anak Domba Allah. Ini berarti ada satu pesan yang sangat penting yang Yohanes ingin sampaikan. Lihatlah, perhatikanlah sungguh-sungguh. Janganlah lewatkan hal yang penting ini, bahwa Yesus adalah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Demikianlah cara Rasul Yohanes memperkenalkan siapa Yesus di dalam permulaan Injilnya. Ia memperkenalkan Yesus sebagai Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bapak Ibu, ketika Yohanes menggunakan istilah anak domba, maka di sini Yohanes mengangkat satu imagery atau perumpamaan yang penting yang dipahami oleh orang Israel pada saat itu.
Yang pertama yaitu hubungan antara domba dan gembala. Hal ini menggambarkan relasi antara Allah dan umatnya. Bangsa Israel melihat bahwa diri mereka adalah kawanan domba Allah dan Allah adalah sang gembala. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama, pemazmur mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jika Tuhan adalah gembalaku, maka aku adalah dombanya. Kemudian di dalam Mazmur 95 ayat 7a, pemazmur berkata, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Relasi gembala dan domba membentuk relasi antara Israel dengan Allahnya. Inilah cara Israel melihat diri mereka di dalam relasi mereka dengan Allah. Hal yang kedua yang berkaitan dengan anak domba adalah tujuan atau fungsi anak domba itu di dalam sistem korban di Israel. Sejak keluaran pada Paskah pertama, Tuhan memerintahkan seekor anak domba disembelih dan darahnya dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas rumah orang-orang Israel, sehingga maut itu lalu dari mereka. Maka anak domba Paskah ini diambil menjadi korban untuk keselamatan seluruh keluarga. Dan di kemudian hari, pada hari raya pendamaian, anak domba diambil untuk menjadi keselamatan bagi satu bangsa. Tetapi Yohanes kemudian membawa lebih jauh bahwa Yesus bukan hanya anak domba untuk keluarga, bukan juga untuk sebuah bangsa, tetapi anak domba yang dikorbankan untuk menghapus dosa dunia. Ada hal menarik yang Yohanes lihat di dalam hubungan antara domba dan gembala. Ketika ia melihat kepada Yesus, maka kedua gambaran itu bersatu di dalam Yesus. Yesus adalah anak domba yang mengorbankan dirinya, tetapi dia juga sekaligus gembala. Dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11, Yesus berkata, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus adalah anak domba Allah. Dia juga adalah Allah sang gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Inilah hal penting yang Yohanes ingin kita melihatnya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes ingin mengajak kita melihat akan keagungan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Yaitu Allah sang gembala itu datang kepada umatnya, menjadi anak domba untuk mengorbankan dirinya bagi penghapusan dosa dunia. Ia tergantung di kayu salib dan berkata, Tetelestai. Sudah selesai, hukuman dosa itu telah ia tanggung. Anak domba itu telah membereskan dosa manusia. Sekarang pengampunan, penebusan dan pembenaran telah tersedia bagi umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa bulan ini kita semua merasakan satu tekanan yang luar biasa dengan adanya wabah virus corona. Setiap hari kita melihat dan mendengar berita tentang virus corona ini, baik di televisi maupun di media sosial. Di satu sisi hal ini bermanfaat untuk menambah informasi dan wawasan kita. Namun di sisi lain dapat membuat kita menjadi takut, khawatir, bahkan panik. Takut terinfeksi, takut mati. Virus corona ini telah menjadi seperti teror yang tidak kelihatan, yang menyebar dan siap menghinggapi siapa saja. Saudara-saudaraku, tanpa mengecilkan bahaya dan dampak dari virus corona, saya ingin mengatakan bahwa virus corona ini bukan masalah manusia yang paling serius. Masalah paling serius yang dihadapi semua manusia sesungguhnya adalah dosa. Sebab semua manusia
telah terinfeksi dengan dosa ini dan harus menghadapi maut sebagai akibat atau konsekuensi. Jika dosa ini tidak diselesaikan, maka apakah kita akan mati karena virus corona maupun karena hal yang lain? Kita pasti akan binasa dalam kegelapan. Jadi yang terpenting sekarang adalah apakah engkau sudah membereskan dosa-dosamu? Ataukah engkau masih terikat dengan dosa-dosamu? Ingat, dosa adalah masalah yang paling serius. Sebab manusia tidak dapat menyelesaikan sendiri masalah dosa. Karena itu mari sekarang kita bereskan dosa-dosa kita. Tinggalkan dosa-dosa kita dan lihatlah kepada anak domba Allah. Datanglah kepadanya dengan iman dan terimalah pengampunannya. Terimalah keselamatannya selagi masih ada kesempatan. Sebab tidak ada jalan lain untuk beroleh pengampunan dosa selain dari darah anak domba akan kita berdoa. Kami mengagungkan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang mau datang ke dalam dunia untuk mengampuni dosa-dosa kami. Karena itu, biarlah pada momen Jumat Agung ini, kami diingatkan supaya kami tidak lagi bermain-main dengan dosa. Kami diingatkan betapa dosa itu begitu serius sehingga Engkau harus datang ke dalam dunia dan mengorbankan diri. Karena itu Tuhan, dengan kerendahan hati saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau tinggalkan segala dosa-dosa kami. Kami mohon pengampunan Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami diampuni, supaya kami diselamatkan, supaya kami dibenarkan melalui darah anak domba. Terima kasih Tuhan, terpujilah untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.